Rasulullah bersabda bahwasanya setiap hari Jumat itu ada malaikat yang duduk di pintu masjid. Kemudian dia akan mencatat orang yang hadir berjumat. Orang yang pertama hadir, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkurban seekor unta. Orang yang di belakang itu hadir, dia mendapatkan pahala seperti berkurban seekor sapi. Orang yang di belakang itu hadir, dia mendapatkan pahala seperti berkurban seekor domba. Dan orang yang di belakang itu hadir, dia mendapatkan pahala seperti berkurban seekor burung. Dan orang yang di belakang itu hadir seperti berkurban atau bersedekah sebuah telur. Ini salah satu rahasia kenapa Allah minta kita bersegera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah yang masih berkenan memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keimanan, sehingga dengan hal itu kita bisa memenuhi panggilan Allah saat ini, yakninya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri sekaligus kepada kita kaum muslimin. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan inilah kita bisa dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Mengiringi wasiat ini, kita coba renungi firman Allah yang telah dibacakan tadi di dalam surat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kamu diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay', maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah aktivitas jual belimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika itu yang kamu lakukan, maka itulah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dari ayat ini kaum muslimin, ada sebuah perintah yang Allah rahasiakan di sini. Salah satunya kita lihat fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah dalam mengingat Allah. Kenapa Allah minta kita bersegera? Supaya kita bisa menghadiri Jumat. Allah minta kita bersegera mengingat Allah. Apa rahasianya? Di antara rahasianya, bahkan khatib sering mengulangnya,
Dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadisnya kita tandai 1416. Rasulullah bersabda, hadisnya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda bahwasanya setiap hari Jumat itu ada malaikat yang duduk di pintu masjid. Kemudian dia akan mencatat orang yang hadir berjumat. Orang yang pertama hadir, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkurban seekor unta. Orang yang di belakang itu hadir, dia mendapatkan pahala seperti berkurban seekor sapi. Orang yang di belakang itu hadir, dia mendapatkan pahala seperti berkurban seekor domba. Dan orang yang di belakang itu hadir, dia mendapatkan pahala seperti berkurban seekor burung. Dan orang yang di belakang itu hadir seperti berkurban atau bersedekah sebuah telur. Ini salah satu rahasia kenapa Allah minta kita bersegera. Kalau kita belum mampu mengamalkan hadis ini, kita coba hadis yang kedua. Dalam Sahih Muslim juga, 2 hadis setelah itu. Nomor hadisnya 1418. Rasulullah juga bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bisa datang ke masjid dan dia sholat 2 rakaat sebelum khatib naik mimbar. Kemudian setelah dia tunggu selesai dari sholatnya, khatib juga belum naik mimbar, maka dia menambah 2 rakaat lagi. Ternyata setelah dia tambah 2 rakaat itu, khatib juga belum naik mimbar, dia tambah lagi 2 rakaat. Dan begitu seterusnya. Janji Nabi, siapa yang bisa menunaikan seperti itu akan diampuni dosanya dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini, ditambah 3 hari setelah hari ini. Maka dari itu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kalau belum mampu mengamalkan hadis yang pertama, kita coba hadis yang kedua ini. Minimal kita bisa menghadiri Jumat dan bisa sholat 2 rakaat sebelum khatib naik mimbar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian rahasia selanjutnya, Allah minta kita lis-sholat, itunya menunaikan sholat. Dari rukun Islam itu, sholat itu adalah puncak penghambaan kita kepada Allah. Karena tidak bisa diselingi dengan pekerjaan lain, dengan amalan yang lain. Kalau kita puasa misalnya, kita bisa melakukan pekerjaan yang lain di samping kita menunaikan ibadah puasanya. Kalau kita bayar zakat, kita bisa mengerjakan pekerjaan lain di samping ibadah zakat itu sendiri. Kalaupun kita haji misalnya, kita bisa mengerjakan pekerjaan lain di samping menunaikan ibadah haji. Salah satu contohnya kita bisa sambil berdagang. Dan itu pun juga tidak berdosa. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 198, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram." Apabila kamu dalam menunaikan ibadah haji, tidak berdosa kamu sambil mencari karunia Tuhanmu. Nah, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau sholat tidak bisa diselingi dengan pekerjaan lain. Cobalah kalau kita sholat sambil bernyanyi misalnya, akan batal sholatnya. Nah, jemaah rahimakumullah, sholat itu adalah bentuk penghambaan tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Dan sholat ini Allah jadikan untuk penyempurnaan nikmat bagi seorang hamba. Kalau ingin nikmat Allah itu sempurna datang kepada kita, salah satu jalannya adalah sholat. Allah mengatakan dalam Al-Maidah ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu ingin menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu." Ayat ini dimulai dengan perintah berwudu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan 2 tanganmu sampai 2 mata sikumu. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah 2 kakimu sampai 2 mata kakimu. Ditutup ayat ini dengan kalimat wal yutimma ni'matahu alaikum. Dengan salat yang kamu tunaikan itu akan Allah sempurnakan nikmatnya turun kepadamu. La'allakum tashkurun, sehingga kamu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, jemaah rahimakumullah. Lalu kalau kita perhatikan bagaimana sikap kita dalam menghadiri salat, bermacam-macam. Ada orang yang menunggu qomat dulu. Ada orang yang menunggu selesai dulu 1 rakaat. Kenapa kita tidak tertantang mendapatkan takbiratul ihram imam? Khatib mengumpulkan beberapa hadis. Yang pertama, kaum muslimin, kalau kita ingin menunaikan salat dari rumah kita menuju masjid ataupun tempat ibadah lainnya seperti musala, bagusnya kita berwudu itu di rumah atau di tempat ibadah. Pasti kita akan menjawab bagus itu wudunya di rumah.
Tapi pernahkah kita mencari rahasianya? Kenapa kita mesti wudhu di rumah? Apa pahalanya dan bagaimana balasannya? Kita temukan di dalam Sunan Abu Daud, nomor hadisnya kita tandai 471. Hadisnya dari Abu Umamah. Kata Nabi, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ila salatil maktubah, dia menuju salat yang diwajibkan, fa ajruhu kal hajjil mahrum, maka dia pahalanya seperti orang haji yang sedang ihram. Begitu Allah menghadirkan pahala bagi orang yang berwudu di rumahnya menuju masjid. Pahalanya seperti orang haji yang sedang ihram. Bagaimana orang haji yang sedang ihram? Ihram itu dimulai ketika dia di Arafah, maka Allah mengatakan pada hari yang Arafah itu tidak ada pahala pada hari ini kecuali hamba-Ku akan Aku ampuni semuanya. Jamaah Allah. Begitu balasannya. Kemudian kenapa kita tidak tertantang untuk mendapatkan takbiratul ihram imam? Ada apa rahasianya? Pernahkah kita mencarinya? Bahkan dari azan itu dikumandangkan, setan sudah bertindak, kaum muslimin. Bahkan keluar kentutnya ketika azan itu berkumandang. Dan kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya kita tandai juga 573. Ketika azan berkumandang, setan itu keluar kentutnya dan dia lari dalam keadaan ketakutan. Sehingga ketika azan berkumandang, iman kita bergetar bahwa kita ingin menunaikan sholat. Tapi ketika azan itu selesai, setan tadi kembali lagi untuk menggoda supaya kita tidak jadi menunaikan sholat atau menundanya. Dan ketika qomat berkumandang, setan pun juga lari ketakutan. Dan ketika sholat akan ditunaikan, dia akan kembali. Ketika sholat itu ditunaikan, apa katanya? Ingat ini, ingat ini. Maka wajar kaum muslimin yang tidak kita ingat sebelum sholat, di dalam sholat bisa kita ingat. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita tidak tertantang untuk mendapatkan takbiratul ihram imam ini? Padahal ini adalah puncak tertinggi penghambaan kita kepada Allah. Salah satu hadisnya kita temui dalam Sunan At-Tirmizi, nomor hadisnya 241. Man shalla lillahi, siapa yang salat karena Allah, arba'ina yauman fi jamaah, 40 hari berjamaah. Yudrikul takbiratul ula, dia dapatkan takbiratul pertama imam itu. Maka kata Nabi, kutiba lahu bara'atun minan nar, akan dituliskan baginya pembebasan dari api neraka. Luar biasa kaum muslimin. Jadi kalau kita tidak mendapatkan takbiratul ihram imam, pembebasan ini kaum muslimin tentu tidak kita dapatkan. Dan setan itu bagaimana bisa mengajak kita bisa masuk ke dalam neraka dengan sebanyak-banyaknya. Dan itu janjinya. Ketika dia dicap oleh Allah menjadi sesat, dia mengatakan dalam Al-A'raf ayat 16-17, karena engkau cap aku ini sesat ya Allah, aku akan goda anak Adam ini dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, semuanya akan aku goda. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Allah, salah satu yang bisa membebaskan kita terlepas dari siksa neraka itu adalah kita coba dapatkan takbiratul ihram imam. Beberapa waktu yang lalu khatib dikirim sebuah video. Video ini menceritakan kisah seseorang bupati di mana dia diangkat pada umur 36 tahun menjadi bupati. Dia mendapatkan nasihat seorang ulama. Apa katanya? Kalau ingin merubah daerahmu, maka coba engkau dapatkan takbiratul ihram imam itu 40 hari. Ternyata kaum muslimin dia amalkan hal itu, daerahnya menjadi baik, daerahnya mudah diatur dan daerahnya sejahtera. Jamaah Allah, ini yang coba kita dapatkan. Dan kuncinya adalah ketahuilah bahwa sholat itu adalah yang menyempurnakan nikmat Allah turun kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan khutbah ini bisa menjadi cemeti bagi kita hendaknya untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.